Maujana itu adalah para cendekiawan. Jadi kumpulan ini adalah terdiri dari para pemangku adat dan cendekiawan Batak Simalungun. Gitu Pak. Nah, Pertua Maujana Simalungun ini didirikan pada tahun 61 oleh tokoh agama Muslim, Kristen, Katolik, Palbegu, dan kepala daerah pemerintahan yang kebetulan orang Simalungun. Jadi Pertua Maujana Simalungun ini tidak mengelompok hanya satu marga, tapi seluruh marga yang ada di Simalungun dan seluruh agama yang dianut oleh suku bangsa Simalungun. Gitu Pak. Nah, tanah ulayat Simalungun itu bukan hanya Kabupaten Simalungun, tapi mulai dari Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Itulah komunitas masyarakat Simalungun. Karena boleh kita katakan di kampungnya Pak Haslan itu ada stasiun bis, namanya itu adalah Terminal Bandar Kajung Damani. Nggak mungkin itu dipilih di Tebing Tinggi menjadi nama stasiun bis atau terminal bis kalau bukan memang orang Simalungun di sana. Ibu bapak sekalian, itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Dan Pertua Maujana Simalungun yang akan dilantik pada siang hari ini adalah hasil pemilihan berdasarkan harungguan urung namanya yang dilakukan pada siang tadi. Kami mengharapkan bahwa Pertua Maujana Simalungun yang ada di Jambi ini dapat bersinergi dengan para pemangku adat yang ada di Jambi. Sehingga terciptalah bahwa Jambi ini merupakan salah satu untayan dari Jamrut Khatulistiwa yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah makanya sudah baku bahwa setiap acara Pertua Maujana Simalungun selalu dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Kemudian tadi selanjutnya dilanjutkan dengan himne Habonarun Lubona. Tapi mungkin belum hafal, kemudian nanti akan seperti itu. Kami sangat mengharapkan agar warga Simalungun yang berazaskan Habonarun Lubona tetap menjadi pemersatu dan pendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya di daerah Jambi ini. Soalnya Bapak Enang, setuju kan? Setuju. Itu dengar sendiri Pak. Setuju, semua mendukung. Oleh karenanya kami tidak berpanjang lebar, kami sampaikan ada satu pantun untuk itu. Beli kampak di Sarolangun, tebang pilih agar hutan terpelihara. Kami sepakat Batak Simalungun menjaga tanah pilih pusako bertuah. Kalau jawabannya itu dalam bahasa Simalungun, ayam atongon. Jadi kalau setiap ada pantun dijawab dengan ayam atongon. Kalau dari saudara kita Batak Tapanuli Utara, hebat itu. Sama itu. Jadi maksudnya mengiyakan, mengamini. Kemudian ini pantun Batak Simalungun. Jumani Pertiga Raja, Dohor Jumani Parmarugun. Jaya Ma Pertua Maujana, Jaya Homama Simalungun. Boras sabur-saburan, boras pinggan pasu, or kita ganupan, tuhat sama nama matu-matu. Omeni Parbarubei istilasi jadi boras. Naima Lobe, terima kasih. Dana, Horas. Iya, terima kasih untuk Bapak Ketua DPP PMS, Bapak Marsiaman Saragih. Selanjutnya acara pelantikan Ketua DPD PMS Jambi kepada Bapak Ketua yang telah terpilih dan jajaran kepengurusan kami persilahkan untuk naik ke atas pentas. Dan untuk melantik kami mohon untuk yang terhormat Bapak Ketua DPP PMS Bapak Marsiaman Saragih. Untuk pengurus terpilih kami persilahkan untuk ke atas pentas.
tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Pada kesempatan yang baik ini, marilah bersama-sama kita panjatkan pujian syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia dan izinnya. Kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir pada acara deklarasi Fatwa Maujana Simalungun di bumi Sucian Sembilan Lurah yang sama-sama kita cintai. Oleh karenanya, izinkan saya atas nama seluruh masyarakat di Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan sekaligus mengucapkan selamat atas deklarasi yang dilaksanakan pada malam hari ini, dan saya berharap Fatwa Maujana Simalungun dapat menjadi bagian dan simpul strategis dalam mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Jambi dalam bingkai visi Jambi Tuntas 2021. Bapak Ibu, cocok saya pakai ini, Mas? Ganteng, Pak. Karena sudah mendapat restu, maka saya merasa bagian dari masyarakat Simalungun juga. Ini lengkap, Pak. Biasanya saya hanya dikasih ulos oleh masyarakat Batak, tapi ini lengkap dari atas sampai ke bawah ada semua. Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul menjadi suatu kehormatan bagi saya pribadi. Beberapa hari yang lalu, Pak Kajati bertemu dengan saya beserta pengurus, mengatakan ada acara hari ini, Minggu malam. Saya sampaikan ke beliau, sebetulnya saya juga ada undangan di Jakarta, beliau juga diundang sebetulnya. Tapi saya katakan, Pak, sejarah orang tua saya dengan masyarakat Batak di Jambi ini itu sangat panjang sekali dan sangat dekat sekali. Tidak mungkin saya katakan tidak bisa datang, saya harus datang. Oleh sebab itu, saya ingin berterima kasih karena sudah diundang di acara yang sangat bersejarah ini. Dikatakan ini adalah yang pertama. Tentu ini adalah langkah besar, langkah pertama untuk masyarakat dari Simalungun yang ada di Jambi, dan kita juga menunggu langkah-langkah besar lainnya dari ketua dan pengurus masyarakat Batak Simalungun yang ada di Jambi. Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan ini, di acara ini melihat wajah-wajah yang tidak asing. Saya sampaikan mungkin hubungannya dekat dengan orang tua saya, Bapak Haji Zulkifli Nurdin. Terutama ketika beliau menjadi Gubernur Jambi 2 periode, 10 tahun. Beliau tadi menghubungi saya, beliau menyampaikan salam hormat, salam kangen untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti di acara selanjutnya beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Terlepas saya sebagai seorang gubernur saat ini, tetapi yang lebih penting adalah saya sebagai anak dari Bapak Haji Zulkifli Nurdin juga berkeinginan, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berkenan, saya ingin sebagai anak beliau untuk melanjutkan silaturahim antara Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh masyarakat Batak Simalungun dengan keluarga kami, hingga makin kuat lagi, dengan makin kompak lagi. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berkenan. Bapak Ibu sekalian, menyimak visi Fatwa Maujana Simalungun untuk meneguhkan jati diri Simalungun, saya memberikan apresiasi terhadap visi ini. Karena dalam pola pergaulan yang sudah tidak mengenal batas wilayah sebagai akibat dari kemajuan teknologi seperti saat ini, maka peneguhan tentang jati diri kita sebagai anak bangsa untuk menjadi perhatian yang harus kita tumbuh kembangkan, agar jati diri kita tersebut tidak lekang karena panas dan tidak lapu karena hujan. Selain dari kondisi tersebut, arah pembangunan nasional kita pada saat ini juga menempati persoalan jati diri bangsa menjadi suatu yang prioritas dan diperhatikan oleh semua tingkat pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Kebijakan terkait dengan jati diri tersebut terpatri dalam salah satu prestasi yang merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan, yaitu berdikari dalam bidang kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, Provinsi Jambi ini terdiri dari begitu banyak suku,
agama yang kalau kita analogikan, kita umpamakan setiap suku itu punya warna masing-masing. Ketika semua warna ini dijadikan satu, kemudian diikat, maka akanlah menjadi pelangi yang begitu indah. Jauh lebih indah dibandingkan hanya satu warna saja. Dengan ikatan yang kuat inilah, dari sejak Provinsi Jambi lahir, dibangun oleh setiap suku yang ada di Jambi ini. Tanpa ada ikatan itu, tidak mungkin bisa Provinsi Jambi bisa berdiri sampai saat ini. Dan tentunya untuk membangun ke depan, menjadikan Jambi lebih baik, ikatan ini harus tetap terjaga lebih kuat. Saya sangat kagum sekali bahwa masyarakat Batak Simalungun ini juga terdiri dari keragaman. Tadi Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa tidak hanya satu agama saja dan tidak hanya satu marga saja yang ada di Simalungun, tapi banyak sekali. Tapi sampai sekarang masih tetap kompak, tetap menyatu, dan sama-sama kita lihat hadir semua banyak sekali yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Saya berharap tentunya semangat ini, keragaman ini bisa tetap terus terjaga. Dan saya pikir dia menjadi contoh yang baik untuk kesatuan. Karena Tuhan menjadikan perbedaan di antara kita bukan untuk alasan berpecah belah. Tetapi perbedaan itu adalah suatu keindahan. Ya, saya sampaikan tadi, kalau disatukan menjadi suatu pelangi yang indah. Dan tentunya Bapak sekalian, saya berharap kepada seluruh anggota masyarakat yang tergabung dalam Patuh Amal Jannah Simalungun dapat membantu percepatan pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka menjaga iklim investasi di daerah kita. Dan tadi juga saya sampaikan oleh Ketua Umum, menurut beliau, perkembangan dalam sejarah Melayu Jambi ternyata tidak lepas dari masyarakat Batak Simalungun dengan nama Haji Paralamsah Saragi. Jadi memang dari awalnya masyarakat Batak Simalungun ini juga punya andil dalam proses pembangunan di Provinsi Jambi ini dari awal sampai sekarang. Jadi tidak aneh kalau disampaikan tadi jumlahnya juga sangat besar sekali ke Provinsi Jambi. Ini suatu potensi yang luar biasa, dan tentunya saya sebagai gubernur untuk membangun provinsi ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Saya butuh dukungan dari semua lapisan masyarakat, dan tadi disampaikan oleh Ketua DPD juga untuk meminta izin dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Bapak tidak perlu meminta, saya sebagai gubernur meminta untuk masyarakat Batak Simalungun untuk dapat membantu saya membangun Provinsi Jambi. Tentu dengan sudah seperti ini Pak, yang saya pakai topinya semuanya. Secara pribadi, saya pun punya rasa tanggung jawab bagaimana untuk dapat memperhatikan masyarakat Batak Simalungun yang ada di Jambi ini. Silakan nanti Ketua dapat berkoordinasi dengan kami apa yang bisa kami bantu dari pemerintah Provinsi Jambi. Nanti juga akan kami akomodir, yang akan kami pertimbangkan. Sekali lagi selamat kepada Ketua dan para pengurus. Selamat bekerja, mudah-mudahan acara ini dan keberadaan dari masyarakat Batak Simalungun di Provinsi Jambi ini memberikan kebaikan untuk seluruh masyarakat di Provinsi Jambi ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Ya.
tungguan gabe songon pergis maroro gabe songon pergis maroro. Upasta